Selamat pagi semuanya. Pada hari ini, kami akan mempresentasikan PBLAN 606 dengan judul Pemanfaatan Teknologi VR dan Unreal Engine sebagai media inovatif dalam proses rehabilitas pasien trauma. Sebelum saya menjelaskan final poster PBL kami, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota tim PBL AN 606. Dengan manajer proyek, Pak Ardiman Firmanda, SST MTR Com. Dengan saya sendiri, Gabriel Samuel Antonio Denova Van Bern, selaku Ketua Tim PBL. Dan ada David Nathanael Saragi, Erlangga Bayu Sadewo Hambali, Ilham Alfa Robi. Dalam poster ini, kami menggunakan judul Trauma yang merupakan kelanjutan dari proyek PBL sebelumnya. Poster ini menampilkan beberapa elemen visual yang mendukung untuk rehabilitasi pasien trauma, khususnya talasfobia atau fobia terhadap laut. Desain poster ini kami menggunakan nuansa biru yang domain mencerminkan tema akuatik, namun disajikan dengan pendekatan yang menenangkan dan tidak mengancam, sehingga dapat membantu pasien talasfobia dalam proses penyembuhan mereka melalui teknologi VR dan Unreal Engine. Berikut ini adalah final trailer animasi 3D dari tim PBL AN606. Dalam trailer ini, kami menggunakan jenis video animasi 3D dengan durasi 56 detik dan menggunakan aspek rasio 16:9. Dalam trailer ini menceritakan seorang mahasiswi Politeknik Negeri Batam yang bernama Ana yang mengalami trauma mendalam setelah kehilangan kedua orang tuanya dalam kecelakaan kapal. Melihat kondisi kakaknya yang terpuruk, Rika menciptakan dunia virtual bernama Serenscape sebagai tempat aman untuk membantu Ana mengatasi traumanya. Dengan dukungan adiknya dan teman-temannya, dan teknologi AI buatan Ana, proses penyembuhan perlahan dimulai. Di akhir cerita, ia berhasil mempresentasikan pengembangan Serenscape kepada investor dengan penuh percaya diri dan berterima kasih kepada Rika atas cinta dan dukungannya. Selanjutnya, animasi yang kami buat menggunakan software Blender dengan teknik otomasi yang mendukung proses pembuatan animasi yang lebih efektif. Teknik yang kami gunakan yaitu Geometry Nodes yang berfungsi untuk membangun serta menata elemen-elemen lingkungan secara otomatis. Kami juga menggunakan particle simulation untuk mensimulasikan pergerakan partikel serta pergerakan ikan dan objek lain. Selanjutnya, kami akan memperlihatkan aset 3D kami, yaitu karakter Ana. Karakter ini dirancang untuk mempresentasikan pasien trauma terkait laut. Digambarkan sedang menggunakan VR. Melalui teknologi VR tersebut, Ana akan mengikuti simulasi yang dirancang untuk mengikuti proses pemulihan secara bertahap. Pada slide ini kami memperlihatkan tahap akhir dari tim PBL kami, yaitu pada scene 12 shot 1. Pada adegan ini terlihat Ana yang menggunakan VR yang berada pada laut atau di dalam laut. Visual ini menggambarkan bagaimana Ana berinteraksi di dalam laut. Proses terapi ini membantu untuk mengurangi pasien trauma terhadap laut. Kami ingin menunjukkan bahwa teknologi VR dapat digunakan secara menarik dan mendukung untuk pemulihan pasien trauma. Selanjutnya kami menampilkan hasil karya berupa karakter arti.
Arti adalah kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang dimiliki oleh Anna, karakter utama dalam proyek ini. Karakter ini kemudian dimodifikasi oleh adiknya Rika menjadi VR dengan tujuan membantu Anna menghadapi trauma dan ketakutannya terhadap laut dalam. Pada gambar di pojok kiri atas, ditampilkan wujud awal artis saat pertama kali diperkenalkan dalam scene 11, yaitu sebagai gelembung air berwarna biru berbentuk bulat yang digunakan dalam sesi terapi. Kemudian ketika Anna memasuki portal dan masuk ke dunia virtual bawah laut dalam scene 12, Arti berubah wujud menjadi seekor ikan biru. Transformasi ini menunjukkan perkembangan interaksi antara Anna dan Arti di lingkungan VR. Karakter ikan Arti ini kemudian dimodelkan dalam bentuk 3D seperti yang ditampilkan pada pojok kiri bawah. Sementara itu gambar pojok kanan atas dan kanan bawah menunjukkan tampilan rigging dan wireframe dari karakter Arti yang digunakan untuk proses animasi dan pergerakan karakter dalam scene. Slide berikutnya kami menampilkan hasil karya berupa adegan dari scene 12 shot 2. Dalam adegan ini digambarkan bahwa Anas telah memasuki portal menuju dunia bawah laut dan menunjukkan bahwa ia sudah tidak lagi merasa takut terhadap lautan. Shot ini memperlihatkan Anna berada dalam lingkungan virtual reality atau VR bawah laut, dikelilingi oleh pemandangan laut yang indah dan penuh warna. Ekspresi Anna tampak kagum saat ia menatap kekayaan dan keindahan alam bawah laut yang ada di sekitarnya. Slide selanjutnya adalah hasil editing. Pada slide ini kami menampilkan proses penyuntingan video animasi yang dilakukan menggunakan dua software, yaitu Adobe Premiere Pro dan DaVinci Resolve. Kedua aplikasi ini menggunakan teknik masking pada dua pengambilan shot yang berbeda. Pertama, proses dilakukan di Adobe Premiere Pro dalam bentuk render MP4. Hasil dari proses ini ditampilkan pada gambar di bagian atas slide. Setelah itu, file video dilanjutkan ke DaVinci Resolve untuk proses penyempurnaan. Di tahap ini dilakukan pengeditan lanjutan, termasuk penerapan teknik ease in dan ease out, yang berfungsi untuk memberikan transisi gerakan yang lebih halus dan natural antar scene. Visualisasi proses editing di DaVinci Resolve dapat dilihat pada gambar di bagian bawah slide. Hasil editing selanjutnya ditampilkan dua tahapan penting dalam proses penyuntingan, yaitu tahap cut dan color grading. Gambar di bagian atas menunjukkan proses cut, yang bertujuan untuk memangkas bagian-bagian video yang tidak diperlukan serta melakukan crop pada setiap shot agar tampilan lebih fokus dan rapi. Setelah proses cut selesai, dilanjutkan dengan color grading, yaitu proses penyesuaian warna pada setiap shot yang telah diedit. Tujuannya adalah untuk menciptakan nuansa visual yang sesuai dengan suasana cerita dan lingkungan bawah laut. Hasil dari tahapan color grading ini dapat dilihat pada gambar di bagian bawah slide. Pada hasil feedback yang pertama mengenai gender surveyor, diisi 55% atau yang berisi dari 30 orang surveyor berjenis kelamin wanita. Sedangkan 42% sisanya atau yang berisi 23 surveyor berjenis kelamin laki-laki. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa surveyor didominasi lebih banyak dari gender wanita daripada laki-laki. Pada data kedua mengenai latar belakang mereka, terisi hampir 100% atau yang berisi dari 54 orang surveyor merupakan seorang mahasiswa, sedangkan 1% atau satu surveyor sisanya adalah dosen. Hal ini bisa terjadi karena event Animasi Clues merupakan acara yang diselenggarakan oleh para mahasiswa, dari mahasiswa dan untuk mahasiswa, sehingga kebanyakan para questioner dari yang kami laksanakan merupakan seorang mahasiswa. Berdasarkan rentang usia, 59% berada pada rentang usia 21 hingga 25 tahun. Di tier kedua, 38% berada pada rentang usia 15 hingga 20 tahun, sedangkan 3% sisanya berada di rentang usia 25 tahun ke atas. Selanjutnya masuk ke data survei kepuasan. Mengenai kualitas visual, 51% berada pada 51% yang berisi 28 surveyor memberikan rating 5, 33% yang berisi 18 surveyor memberikan rating 4, 13% yang berisi dari 7 orang memberikan rating 3,
sedangkan 1% yang berisi satu surveyor memberikan rating 1. Selanjutnya mengenai penggambaran bawah laut, 48% yang berisi dari 26 surveyor memberikan rating 5, 31% atau yang berisi dari 17 surveyor memberikan rating 4, 14% yang berisi 8 surveyor memberikan rating 3, dan 5% yang berisi 3 surveyor memberikan rating 2. Mengenai ketertarikan surveyor kepada karakter Ana, 42% yang berisi 23 surveyor memberikan rating 5, 35% yang berisi dari 19 surveyor memberikan rating 4, 7% yang berisikan 4 surveyor memberikan rating 3. Berada di posisi yang sama, 7% yang berisi 4 surveyor memberikan rating 2. Mengenai ketertarikan dengan karakter Arti, 50% yang berisi dari 27 surveyor memberikan rating 5, 35% yang berisi 19 surveyor memberikan rating 4, 7% yang berisikan 4 surveyor memberikan rating 3, dan 7% yang sama dengan 4 surveyor memberikan rating 2. Mengenai ketertarikan terhadap karakter-karakter ikan lainnya, 59 yang berisikan 32 surveyor memberikan rating 5, 35% yang berisikan 19 surveyor memberikan rating 4, 3% yang berisikan 2 surveyor memberikan rating 3, dan 1% yang berisikan 1 surveyor memberikan rating 2. Mengenai ketertarikan terhadap environment di bawah laut, 63% yang berisikan 34 surveyor memberikan rating 5, 31% yang berisikan 17 surveyor memberikan rating 4, 3% yang berisikan 2 surveyor memberikan rating 3, dan 1% yang berisikan 1 surveyor memberikan rating 2. Dari kesimpulan tersebut, rata-rata engagement positif berada di angka 85%. Adapun portofolio pribadi yang telah dibuat oleh masing-masing anggota tim. Pertama, portofolio pribadi saya sendiri yaitu David Nathanael Saragi. Portofolio yang saya lampirkan ada 8 portofolio generalis yang masing-masingnya merupakan campuran dari pembuatan modeling, visual effect, lighting, texturing, dan animating. Semua portofolio tersebut dapat dilihat pada tautan link yang dilampirkan pada logo ArtStation di dalam slide. Dalam portofolio pribadi saya lebih memfokuskan pada 3D modeling, khususnya environment modeling. Saya menggunakan aplikasi Blender sebagai tools utama untuk menciptakan berbagai karya 3D, seperti environment modeling, karakter modeling, dan animasi 3D. Dalam modeling karakter, saya menggunakan teknik seperti blocking, sculpting, dan retopologi. Dalam environment modeling, saya menggunakan beberapa teknik seperti particle system untuk melakukan scattering objek, compositing untuk menghasilkan render dan menciptakan atmosfer yang tepat, serta kamera movement untuk memberikan dinamika visual yang menarik. Kombinasi-kombinasi teknik tersebut memungkinkan saya untuk menciptakan environment 3D yang imersif dan berkualitas tinggi. Pada portofolio saya memfokuskan diri saya terhadap animasi 2 dimensi, di mana saya menguasai pembuatan naskah, storyboard, ilustrasi, animasi frame by frame, pembuatan environment baik 3D maupun 2D. Selanjutnya, pada bagian portofolio saya menampilkan beberapa portofolio yang saya buat menggunakan Blender sebagai visual effect. Semua karya saya usahakan sebaik dan semenarik mungkin agar mendukung kebutuhan animasi. Selanjutnya pada tahap kesimpulan, pameran berjalan dengan lancar dan tertib, namun dengan beberapa evaluasi dalam beberapa hal, seperti inovasi dekorasi booth yang lebih menarik dan sesuai dengan tema, peningkatan komunikasi dengan pengunjung agar lebih tersampaikan dengan baik,
serta persiapan yang lebih matang dari sejak awal supaya pelaksanaan lebih optimal dan lebih profesional. Untuk evaluasi tersendiri, pelaksanaan pameran telah berlangsung baik dan teratur. Namun beberapa ada aspek-aspek yang perlu dievaluasi. Mengenai dekorasi booth yang perlu inovatif agar tampilannya lebih menarik. Selain itu, kemampuan komunikasi dengan pengunjung yang perlu ditingkatkan lagi untuk menyampaikan pesan karya yang lebih efektif. Adalah bukti-bukti dokumentasi yang berjalan dari pagi hari pukul 8 pagi, di mana kami melaksanakan pameran tersebut di Gedung Utama Politeknik Negeri Batam di teras hingga pukul 6 sore, di mana setelah pukul 6 sore setelah maghrib kami pindah ke gedung Teknopreneur untuk menyaksikan bersama-sama animasi-animasi yang telah kami buat. Mengenai indikator ketercapaian PBL, tim kami sudah mencapai tahap 86%, di mana 14% yang belum kami selesaikan akan kami jadikan pelajaran dan evaluasi, khususnya peningkatan animasi kami yang masih perlu ditingkatkan lagi, pemanfaatan environment yang lebih efektif, dan penambahan aset minor yang bisa kami perbanyak. Terima kasih. Sekian presentasi dari tim PBL kami. Kami ucapkan terima kasih.